Jangan bercerai. Seberat apapun masalah rumah tanggamu, tetap muliakan suamimu, tetap hormati dia, tetap jaga lisan dan adab kita sebagai seorang istri. Karena kalau kita melawan, kalau kita tinggi nadanya kepada suami kita, itu udah jatuh hukum dosa. Karena suami kita itu kita ada kewajiban untuk mentaatinya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mudah berkata cerai karena mengikuti hawa nafsu. Berasa kalau dia sudah tidak sayang lagi, atau mungkin karena masalah ekonomi. Ekonomi memang berat, tapi itu bisa dikerjakan berdua. Apabila suami istri bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan keluarga, insya Allah akan lapangkan rezekinya, Allah akan berikan rezekinya. Karena masalah itu terjadi atas izin Allah. Itu adalah ujian. Ujian itu harus dikerjain soalnya. Dan yang lebih enaknya lagi, kalau ujian dari Allah, itu Allah udah kasih kisi-kisi jawabannya di dalam Al-Quran. Baca deh Qurannya. Kalau nggak tahu ayatnya, kalian bisa mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim dan membaca surat Al-Fatihah. Karena di dalam surat Al-Fatihah itu ada doa untuk memohon petunjuk di jalan Allah yang lurus. Mohon petunjuk kepada Allah, minta tolong sama Allah apa yang Allah inginkan terhadap soal ujian yang Allah berikan kepada kita ini atau pada kamu yang sedang mengalami masalah rumah tangga. Ya, jangan mudah bilang cerai sama suami. Karena kata cerai itu gak main-main di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian menikah, ketika akad nikah itu dihadiri oleh Allah dan para malaikat-malaikatnya. Janji yang kalian ucapkan pada saat akad nikah ijab kabul, itu Allah yang menyaksikan bersama para malaikatnya. Arsy-nya Allah tuh bergetar. Begitupun kalau kalian minta cerai kepada suami kalian, arsy-nya Allah juga bergetar. Karena cerai itu adalah perbuatan yang halal tapi dibenci sama Allah. Jadi kalau misalkan kalian masih bisa bersabar, masalah-masalahnya masih bisa ditangani dengan baik, itu lebih baik kalian bersabar sambil kalian memohon berdoa kepada Allah supaya kalian bisa mengerjakan soal ujian yang Allah izinkan hadir dalam kehidupan kalian itu untuk bisa lulus, bisa terlewati dengan baik semua ujian-ujian itu. Karena kalau kalian bisa lulus, kalian bisa bersabar dan kalian bersyukur, nanti Allah akan tambahkan nikmatnya. Allah yang akan memperbaiki semua masalah kalian. Allah akan angkat semua masalah kalian. Tiba-tiba nih, ekonomi jadi lebih baik. Hubungan suami istri juga jadi lebih baik. Allah tambahkan rasa cinta di antara hati kalian. Kalau kalian harmonis, rezeki kalian juga akan terus mengalir dengan lancar seperti air bah. Seperti dalam Quran surat Al-Jumu'ah. Kalian bisa lihat di sana. Kalian bisa baca di ayat-ayat Qur'annya. Ya, jadi jangan ikuti hawa nafsu. Bersabar. Ada suatu riwayat yang diceritakan, ada seorang ayah yang didatangi oleh putrinya. Saking putrinya itu udah bersabar sangat lama bertahun-tahun terhadap sikap suaminya yang pemarah dan KDRT. Si anak berkata kepada ayahnya, "Wahai ayah, aku tidak bermaksud untuk membuka aib suamiku, tetapi aku hanya bersabar kepada Allah lah yang menguatkan aku selama ini, karena suamiku udah KDRT aku berkali-kali." Lalu sang ayah sedih pastikan hatinya sebagai seorang orang tua. Dan sang ayah pun lalu bercerita kepada sahabatnya ini adalah seorang syekh di daerah tersebut. Dia bercerita keadaan anaknya, lalu dia pun langsung diberikan saran oleh temannya ini yang syekh ini. Syekh ini bilang semuanya terjadi atas izin Allah, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Lalu syekhnya menyarankan untuk ayahnya ini berangkat umroh.
mengadulah kepada Allah di tempat yang mustajab. Lalu ayahnya ini mengikuti saran dari syekh tersebut. Berangkatlah dia bersama istrinya. Lalu saat itu tuh belum ada telepon di sana. Dia titip sama resepsionis, kalau misalkan ada yang nelfon saya, kasih tahu saya, nanti saya akan telepon balik. Nah, pada saat dia melaksanakan ibadah umroh, tawaf 7 kali, lalu sa'i 7 kali, dan tahalul, selesai umrohnya langsung balik ke hotel. Setelah itu ditanya ke resepsionis, ada nggak yang nelfon saya? Kata resepsionisnya, ada. Dia nelfon berkali-kali, tapi Anda belum selesai. Siapa namanya? Saya tidak tahu namanya. Lalu sang ayah nelfon putrinya yang pertama. Putrinya ditanya, apakah engkau menelpon saya, nak? Kata putrinya yang pertama, tidak ayah, mungkin adik saya. Nah, dia nelfon adiknya. Ini adalah anak yang sedang bermasalah tersebut. Ditelepon, nah apakah engkau menelpon ayah? Kata anaknya putri itu, dia berkata, iya ayah, betul. Saya sudah menelpon ayah berkali-kali. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Suami saya sekarang sedang menangis di hadapan saya, tersungkur di hadapan saya, meminta maaf kepada saya. Saya sudah katakan saya sudah memaafkan dia, tapi dia terus menangis menyesali perbuatan dia selama ini kepada saya. Masya Allah, tabarakallah. Itulah teman-teman, itulah kekuasaan Allah. Jadi masalah itu hadir di hidup kita itu atas izin Allah. Allah yang mengizinkan. Allah pengen tahu bagaimana sikap kita, akhlak kita saat diberikan ujian ini sama Allah. Dan Allah pula yang akan bisa, hanya Allah yang bisa mengangkat masalah tersebut. Hanya Allah yang bisa menyelesaikan masalah tersebut. Kita nggak sanggup, karena kita ini hanya hamba yang diberi soal ujian untuk mengerjakan ujiannya dengan sabar sampai Allah datangkan keputusannya dan Allah angkat semua masalahnya. Dan Allah gantikan kesabaran kita dengan nikmat yang sangat besar dari Allah SWT di dunia dan di akhirat, yaitu ridhonya teman-teman. Kalau Allah udah ridho, kita minta apapun pasti akan Allah kasih. Ya, itu pesan dari aku. Bertahanlah, bersabarlah, memohonlah petunjuk kepada Allah, memohonlah pertolongan kepada Allah. Bersabar sambil bersyukur. Terima semua kejadian ini terjadi atas izin Allah, hormati izin Allahnya, sambil terus memohon pertolongannya. Insya Allah, Allah akan segera datangkan pertolongannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.